Kombespol Hari Golden Heart selaku Kasub Satgas Penmas Ops Ketupat 2024 melaporkan pelaksanaan harian operasi Ketupat 2024 per hari Minggu 14 April 2024 diantaranya terkait volume arus lalu lintas kendaraan yang keluar maupun yang masuk ke kota Jakarta dari berbagai pintu masuk. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Masyarakat Indonesia, hari ini Senin 15 April 2024, selaku juru bicara Divisi Humas Polri, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan operasi Ketupat tahun 2024. Yang pertama, kami akan menyampaikan terkait dengan arus lalu lintas yang keluar masuk Jakarta pada hari Minggu 14 April 2024. Arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa Utama sebanyak 65.414 kendaraan, sementara yang masuk sebanyak 63.380 kendaraan. Sementara arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Merak tercatat sebanyak 15.442 kendaraan dan kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Merak sebanyak 18.712 kendaraan. Arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikatama sebanyak 13.040 kendaraan, sementara yang masuk ke Jakarta yaitu sebanyak 38.053 kendaraan. Kami sampaikan juga bahwa arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip Utama ini sebanyak 22.530 kendaraan, sementara yang masuk ke Jakarta melalui gerbang tol Kalihurip sebanyak 30.264 kendaraan. Dapat kami sampaikan pula bahwa arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Ciawi Utama ini sebanyak 21.026 kendaraan dan yang masuk ke Jakarta sebanyak 35.342 kendaraan. Terkait dengan situasi Kamseltip Carlantas, dapat kami sampaikan bahwa kendaraan yang masuk melalui Jakarta melalui 5 gerbang tol tersebut sebanyak 185.651 kendaraan. Sementara kendaraan yang keluar Jakarta sebanyak 137.452 kendaraan. Bahwa dalam pelaksanaan operasi Ketupat pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 secara umum, situasi Kamtibmas dalam keadaan aman, tertib dan terkendali. Gangguan Kamtibmas kejahatan tercatat sebanyak 865 kasus, bencana sebanyak 8 kejadian, pelanggaran 13 kasus, gangguan terhadap ketentraman sebanyak 44 kejadian. Untuk data kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu kemarin tercatat sebanyak 270 kejadian dengan rincian 37 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat dan 399 orang luka ringan. Dengan kerugian material sebesar Rp667.351. Data penindakan pelanggaran lalu lintas pada hari kemarin Minggu tercatat sebanyak 1.155 kejadian dengan rincian sebagai berikut, yaitu sebanyak 833 berupa teguran dan sebanyak 322 teguran ataupun penindakan melalui tilang etle. Data yang kami himpun bahwa kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung dari barat menuju timur ini tercatat nihil karena saat ini telah diberlakukan sistem one way. Sedangkan kendaraan yang melewati gerbang tol Kali Kangkung dari timur ke barat hingga pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat sebanyak 10.755 kendaraan. Masyarakat yang kami hormati, dapat kami sampaikan juga terkait dengan penyeberangan di wilayah Bakahuni dan Merak, yaitu data kapal yang melayani proses penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Bakahuni sebanyak 31 kapal dengan 91 perjalanan serta jumlah penumpang 41.769 orang dengan total kendaraan sebanyak 8.115 unit.
Sementara kapal yang beroperasi dari Pelabuhan Bakahuni menuju Merak sebanyak 31 kapal dengan 91 perjalanan dan jumlah penumpang 111.151 orang. Dengan total kendaraan sebanyak 26.411 unit. Bahwa pimpinan Polri, Bapak Kapolri telah memerintahkan evaluasi pelaksanaan percepatan arus mudik bersama stakeholder lainnya, khususnya untuk terkait dengan pengaturan delaying system dan penyiapan buffer zone secara optimal serta upaya-upaya dalam menjaga keamanan dan ketertibannya. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bekerja sama dengan aparat maupun petugas yang ada di lapangan. Kemudian juga tetap bersabar karena Polri bersama stakeholder terkait lainnya akan terus memberikan pelayanan kepada para pemudik maupun masyarakat yang akan menggunakan hari-hari terakhir di libur bersama ini untuk kembali ke tempat kota-kota ataupun tujuan akhir. Oleh karena itu, pada hari ini juga kami ingin menyampaikan sedikit rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal ini, yaitu terkait dengan pelaksanaan delaying system yang menuju ke Pelabuhan Bakahuni di beberapa titik. Di antaranya yaitu di rest area kilometer 20 jalur B, kemudian rest area kilometer 49 jalur B, kemudian rest area kilometer 87 jalur B. Setelah melewati delaying system, maka pengendara dapat melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan. Jumlah kendaraan terus meningkat dari arah Cirebon menuju Jakarta. Para pemudik yang kembali pada arus balik terpantau melintasi arteri lingkar Tanjung Pura, Karawang untuk kemudian masuk ke kota Jakarta. Jumlah pemudik roda 2 pun terpantau meningkat dan Polri telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan penuh kepada pengguna roda 2 sepanjang arus mudik hingga balik 2024. Para pemudik mulai kembali ke Jakarta dan sekitarnya setelah berlebaran di kampung halaman. Jumlah kendaraan terus meningkat dari arah Cirebon menuju Jakarta pada akhir pekan. Para pemudik yang kembali pada arus balik terpantau melintasi arteri lingkar Tanjung Pura, untuk kemudian melalui Cikarang, Kalimalang untuk kemudian masuk ke kota Jakarta. Para pemudik roda 2 pun terpantau meningkat di arteri Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat. Kendaraan roda 2 masih jadi pilihan utama bagi pemudik dengan sejumlah alasan. Mulai dari biaya yang lebih efisien hingga mobilitas yang lebih praktis baik saat di perjalanan maupun di kampung halaman. Sebagai moda utama pemudik di saat musim lebaran, Polri telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan penuh kepada pengguna roda 2 sepanjang arus mudik hingga balik. Pelayanan keamanan kepada pemudik roda 2 diberikan termasuk pengawalan pada jalur rawan hingga penyediaan tempat beristirahat. Arus balik dari mulai kemarin sudah sangat signifikan ya hari ini dan diprediksi besok juga karena hari libur akan berakhir hari Selasa. Kami dari kepolisian menghimbau mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang melaksanakan aktivitas arus balik. Yang pertama adalah patuhilah semua rambu-rambu lalu lintas karena kepolisian banyak melakukan rekayasa jalan untuk memberikan kelancaran lalu lintas. Yang kedua, jika Anda kelelahan, kecapean, jangan dipaksakan, banyak tempat istirahat yang telah disediakan, beristirahatlah. Dan apalagi ketiga, seandainya pun kurang memungkinkan, kondisi kurang fit atau sakit, segeralah berhenti di pos-pam terdapat juga tenaga medis dan kami siap melayani. Dari Karawang, Jawa Barat, Faris Hasni, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Akhir pekan lalu menjadi pilihan bagi pemudik yang menggunakan motor untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya setelah berlebaran di kampung halaman. Selain biaya yang lebih efisien, mudik dengan motor dinilai warga membuat mobilitas menjadi lebih praktis, baik saat di perjalanan maupun di kampung halaman. Ya, kita tadi dari Brebes mau ke Jakarta pulang. Tadi sih di perjalanan lumayan macet di Cikampeknya sih. Kalau dari Brebesnya sih lumayan lancar. Ya satu sih lumayan cepet ya, bisa nyalip-nyalip gitulah. Juga untuk di kampungnya bisa buat jalan-jalan lagi di sana.
Saya berangkat dari Sumedang ya, sekitar pukul 10 tadi, 10 siang. Tujuan saya ke Tangerang. Nah, di perjalanan alhamdulillah cukup lancar, nggak ada ya kemacetan, paling sedikit-sedikit lah, cuman lancar. Yang pertama, kebutuhan juga saya buat di tujuan ya buat kerja. Terus kalau buat di kampung kemarin kayak ke tempat saudara kemana, jadi udah nggak ada buat sewa kendaraan, lebih efektif lah menurut saya. Kenapa roda 2? Karena menurut saya lebih cepat, terus motor tuh lebih simpel, bisa berhenti di mana aja buat istirahat. Dirlantas Polda Riau melaksanakan asistensi di wilayah Kabupaten Kampar dalam rangka peninjauan langsung arus balik Lebaran 1445 Hijriah. Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol Taufik Lukman Nur Hidayat menyebut jajarannya siap memberikan pelayanan kepada pemudik serta kelancaran perjalanan arus balik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dilaporkan bahwa kami bersama dengan Bapak Direktur Samapta, dengan Bapak Direktur Papmovit, beserta dengan rombongan dari Polda Riau, hari ini atau siang hari ini kami bertolak dari Pekanbaru. Kita langsung memantau situasi Kamsel Dirlantas, situasi kondisi arus balik yang saat ini sudah nampak mulai ramai. Dari sepanjang jalur jalan tol tadi sampai pintu tol Sungai Pinang, kita melihat bahwa arus lalu lintas sudah mulai ramai mengarah ke Padang maupun sebaliknya. Untuk saat ini kita sudah berada di stasioner pos terpadu di wilayah Polres Kampar. Saat ini kita melihat untuk situasi arus lalu lintas cukup ramai dari dua arah, baik dari arah Sumatera Barat maupun dari arah Padang. Tentunya kami dengan rombongan dari Polda selalu mengasistensi kepada seluruh rekan-rekan sekalian, teman-teman di jajaran Polres, khususnya di pos pengamanan, untuk selalu dan senantiasa melaksanakan pengamanan dengan maksimal, khususnya menghadapi arus balik ini. Upaya-upaya selain upaya kita melaksanakan kegiatan preemptif maupun kegiatan preventif, saat ini dari seluruh jajaran sudah kami instruksikan bahwa kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan kegiatan edukasi kepada seluruh pengguna jalan, baik melalui media sosial maupun melalui papan spanduk, kemudian baleho, sudah kita sampaikan kepada seluruh jajaran. Ini tentunya bagian daripada upaya yang sangat strategis untuk mencegah atau menekan angka pelanggaran lalu lintas yang berdampak terhadap laka lantas. Maka dari itu, selain dari petugas kami, kepolisian, dari Polda Riau dalam rangka melaksanakan kegiatan pengamanan ini, mereka juga menyampaikan melalui himbauan-himbauan di setiap pintu gerbang tol masuk maupun exit. Tentunya ini sebagai langkah-langkah terpadu untuk kita laksanakan setiap saat dan setiap harinya melaksanakan kegiatan ini. Ya. Bapak dari Bandung? Dari Bandung atau dari mana? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung? Iya. Dari Bandung, dari mana nih? Dari Sumbar? Dari Sumbar, Pak. Oh, dari Sumbar. Mau pulang ke Bandung nih? Iya. Pulang Pekanbaru? Iya. Hati-hati, Pak. Bawa mobilnya, Mas. Berapa rombongannya? Oh, sukses ya? Coba. Oke. Mantap. Kenapa? Oh, gitu ya? Iya, Pak. Oh, moga-moga berhasil lulus. Pak. Ya. Makasih, Pak. Masuk apa, Akpol? Insya Allah, Pak. Ah, ya mantap. Semangat terus. Ya, Pak. Ya. Belajar dan pelatih. Coba. Ayo, ayo. Selamat sore Bapak. Dari mana nih Pak? Dari Bogor atau dari Pekanbaru? Oh Pekanbaru mau ke Padang, Sumbar. Terus berapa hari Pak rencana sana? satu malam aja. Satu malam aja. Wah, PP dong berarti ini. Mau ke apa? Ke X-Journey dulu. Oh gitu ya Journey. Piknik dulu ya. Gimana dengan tanggapan polisi di lapangan? Bagus, Pak. Oh, luar biasa Pak ya. Oke, hati-hati Pak ya. Iya, Pak. Oke, hati-hati Bu. Personel kepolisian Polres Lampung Selatan membagikan minuman gratis kepada pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 di Pelabuhan Bakahuni. Kegiatan pemberian minuman gratis kepada pemudik ini juga telah dilakukan selama masa arus mudik. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin bersama jajaran Polres Lampung Selatan memberikan minuman kepada pemudik yang telah tiba di kantong parkir Pelabuhan Bakahuni.
Kapolres Lampung Selatan mengatakan bantuan minuman gratis tersebut diberikan agar dapat mengurangi rasa panas dan haus yang dirasakan oleh para pemudik. Ia menambahkan kegiatan pemberian minuman gratis kepada pemudik ini juga telah dilakukan selama masa arus mudik yang lalu. Dengan membagikan minuman gratis ini diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan Polri. AKBP Yusriandi Yusrin mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik agar selalu memperhatikan keselamatan dan selalu berhati-hati di jalan. Berdasarkan informasi dari pos pelayanan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan pemudik yang pingsan karena kelelahan, khususnya pengendara kendaraan roda 2. Kondisinya panas, ada pengemudi pengendara R2 ini kita membagi-bagikan, ada es krim ya, ada Yakult ya. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu pengemudi R2 ini ya, yang akan menyeberang ke pelabuhan. Untuk kondisi saat ini ya masih terpantau situasinya normal ya, lancar ya. Memang secara estimasi peningkatan kendaraan itu ada di R2 saat ini. Kalau terpantau juga di Pelabuhan Ekspres juga sudah mulai terjadi peningkatan, namun di dermaga reguler masih tercukupi untuk kantong-kantong parkir yang ada di pelabuhan. Tetaplah bersama kami pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali.